kabar hari ini? Luar biasa dahsyat Tuhan kita. Kita akan segera mulai ibadah kita siang hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, sebab Engkau Allah yang maha baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih terus Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama. Kami merendahkan hati kami di bawah kaki salib. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau persembahkan untuk-Mu. Biar ibadah kami pagi hari ini naik di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum kepadamu. Berkati semua kami yang hadir, berkati para pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan ada di tempat ini dan kemuliaan-Mu memancar di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan segera mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa pujian penyembahan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini dengan iman kita pada Tuhan. Haleluya Yesus. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuji
Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nyatakan penyembahanmu di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh di hadirat Tuhan kita rasa kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku. Sepanjang pagi hari ini kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami akan siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya kita semua katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya. Sama-sama bersiap memuji nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami berikan puji-pujian terbaik bagi Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya
Saat ini kamu mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan yang mengajar, mendidik dan menuntun kami untuk kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita bawa pada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Kami percaya kekuatan-Mu ada di sini Tuhan. Dan Engkau sementara menyelidiki setiap hati dan setiap batin manusia. Dan semua orang yang terluka pasti disembuhkan. Semua orang yang mengalami beban pasti dipulihkan. Sebab di mana ada roh Allah bekerja dan di mana ada kehadiran-Mu, maka kuasa-Mu itu nyata dan kuasa-Mu itu sanggup membersihkan segala sesuatu. Kami percaya hari ini terjadi. Kami menyerahkan segala sesuatunya hari ini dalam tangan-Mu. Silakan Engkau bekerja Bapa. Kami syukuri keajaiban-Mu. Kami akan takluk di bawah tangan-Mu yang kuat Tuhan. Sebab kami hanyalah hamba-hamba-Mu. Kami hanyalah orang-orang yang Engkau pilih dengan kasih karunia-Mu. Supaya kami dapat melayani Engkau. Engkau telah menghormati kami. Maka Tuhan, izinkan kami untuk memohon kasih karunia-Mu. Supaya Engkau memuliakan nama-Mu lewat hidup kami. Silakan bekerja Tuhan. Dan silakan berperkara bagi hidup kami. Kami siap mendengarkan dan melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Agak lemes sih sebenarnya. Kalau orang yang luar biasa kan harusnya yes-yes-nya itu sampai exciting. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Bapak Ibu Gembala dan semua pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Dan saya percaya inilah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat saya dan istri. Sebab kali ini kami bisa jalan berdua. Ya, syukur anak-anak sudah bisa ditinggalkan. Supaya kami bisa lebih bebas lagi. Sebab kami tidak pernah pacaran. Kami tahu-taunya menikah. Baru kali ini kami mulai pacaran. Dan di Mubes ini kami betul-betul pacaran. Makanya ada teman hamba Tuhan lihat kok masih semangat betul. Padahal usia saya tidak terbilang lagi muda. Sebab saya sudah 51 tahun. Ya, tetapi batin saya masih muda. Jiwa saya juga masih muda. Kenapa? Di dalam Yesus selalu muda. Tidak ada yang pernah usang di dalam Dia. Sebab di dalam Dia segala sesuatu baru. Haleluya. Haleluya. Waduh, kurang semangat saya rasanya. Kenapa saya biasa teriak-teriak di jalan? Saya lebih banyak berkhotbah di jalan dibanding di gereja. Ya, sebab banyak teman-teman saya di gereja sudah tidak mau undang saya khotbah karena Bapak itu khotbahnya keras katanya. Nanti jemaat buyar, ya saya tidak tahu, nanti hari ini juga jadi buyar saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu bahwa saya sementara menyampaikan kebenaran dan berita anugerah bagi kita semua. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita sesuai tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, atau mungkin ini sudah kita punya tema ya. Tema GPC Alpha Omega di dalam Lukas pasal 6 ya. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Ya. Kita akan bacakan. Waduh. Ini saya matanya minus. Jadi kalau lihat jauh itu begini. Ya, enggak apa-apa. Saya akan baca dari sini saja sebab mata saya harus mendekat. Ya, kalau saya baca yang begini masih sangat jelas. Tapi kalau baca lihatnya jarak jauh saya kurang itu. Mata saya kurang bisa. Kita akan baca, sudah dapat semua, mari kita baca 1, 2, 3.
Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Katakan amin. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Ya toh? Nyanyian bilang, pergilah kekasih hati. Ya toh? Kan ada lagunya itu kan. Lain di bibir, lain di hati. Ya toh? Itu lagunya. Pergilah kekasih hati, janganlah engkau bersedih. Ayo toh? Itu kalau tidak usah diteruskan lagunya. Iya. Orang kalau lain di bibir, lain di hati itu namanya apa? Apa? Munafik. Tapi di sini tidak ada orang munafik, bukan? Amin. Di GPSI Alfa Omega tidak ada orang munafik. Ya, lain di hati, lain di bibir, tidak ada, katakan amin. Ya, tidak mengaku saja, tapi sebenarnya banyak juga yang begitu. Ya. Lain di bibir, lain di hati. Hari ini kita sementara berbicara tentang buah. Pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti keluarnya juga buahnya tidak baik atau jahat. Nah sekarang, ya anggaplah kita semua dan kita harus percaya dan sepakat bahwa kita adalah pohon yang baik. Katakan amin. Sebab kita telah dicangkokkan kepada pohon kehidupan yang hebat, yang suci, yang agung, yang luar biasa. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, Yohanes 15 berkata bahwa dia adalah pokok anggur. Haleluya. Loh, enggak ada haleluyanya. Amin. Dialah pokok anggur yang benar. Dan kitalah ranting-rantingnya. Maka kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, ya, dikatakan Bapak itu pengusahanya. Artinya, kalau kita sementara tertanam di tempat yang baik di mana Yesus ada, Bapak itu mupuk. Dia pupuk. Tidak tahu pupuknya apa yang dikasih sama Bapak. Ya toh? Tetapi yang dia tahu bahwa pohon kehidupan itu anaknya. Cuman yang jadi masalah di sini adalah ranting-rantingnya. Kalau pokoknya sih sudah tidak ada permasalahan, Bapak tidak meragukan anaknya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ranting-rantingnya. Sebab apa? Kadang ranting-rantingnya itu suka kering. Nah, keringnya itu mungkin masalah apa? Saya tidak tahu. Barusan saya tanam lombok, tanam rica, 2000 pohon. Tetapi oleh perkemahan pemuda gereja Gemim, itu dirusak, dibabat sampai habis. Saya hampir melaporkan mereka kepada polisi. Tetapi saya bilang, saya lebih pilih lapornya sama bapak saya. Sebab kalau saya lapor sama polisi, urusannya jadi duniawi. Tapi kalau saya lapor sama bapakku, saya percaya bapakku itu sanggup bertindak. Haleluya. Ya, bapakku sanggup bertindak. Nah, sekarang lombok saya itu ada yang dimakan hama, ada juga yang menjadi kering. Kenapa? Satu persoalannya, mengapa kering? Karena mungkin tidak ada air. Maka untuk satu pertumbuhan yang lebih segar perlu air. Nah, untuk menghasilkan lombok yang buahnya banyak perlu dipupuk. Kalau dulu saya hanya sekedar gunakan pupuk kandang.
Tetapi rupanya tanah itu semakin tandus dan semakin kurus. Akhirnya saya mulai gunakan lagi apa? Urea. Tambah dengan apa? Tambah dengan ponska. Tambah lagi disiram dengan air hujan atau kurang hujan karena ini musim kemarau. Ambil kocor dan disiram. Nah kadangkala kita harus petakan cabang-cabang yang tidak berbuah dan yang penuh dengan yang penuh dengan hama untuk melindungi yang lainnya. Dan Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal 15 bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotongnya. Saya percaya kita semua mengakui kita melekat di pokok anggur. Katakan amin. Berarti semua di sini semuanya buahnya bagus-bagus. Haleluya. Kalau engkau ditanam di dalam Yesus, pasti engkau berbuah hidup di dalam Yesus. Katakan amin. Kalau engkau berbuah di dalam Yesus, maka semua perilaku, semua yang engkau lakukan atau yang tercermin dari gerak-gerikmu, tindak tandukmu, semua itu adalah naluri asli daripada Yesus Kristus. Katakan amin. Tahu tidak? Kita kalau bergaul kan Alkitab sudah bilang pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, maka kita sudah tahu di mana habitat kita. Kita kalau sudah terbiasa dengan jemaat Alfa Omega, mau ke jemaat lain kan agak sedikit kikuk, bukan? Haleluya. Terbiasalah engkau bergaul dengan orang-orang Alfa Omega. Semakin dekat dengan sesama jemaat Tuhan, semakin akrablah persahabatan kita. Katakan amin. Bilang kiri kanan, engkaulah saudaraku. Jabat tangannya bilang, engkau saudaraku. Haleluya. Kalau engkau tertanam dan kebiasaanmu bergaul erat dengan jemaat sesama Alfa Omega, maka disitulah akan terjalin persaudaraan yang rukun, terjalin persaudaraan yang lebih akrab lagi, dan disitulah kita tidak mau berpisah. Katakan amin. Bilang kiri kanan, bilang tidak rame tanpa lo. Dulu saya selalu dibilangin di teman-teman di Gorontalo. Saya pernah mission kontekstual 5 tahun. Kesaksiannya panjang tapi tidak bisa di forum begini karena agak panjang. Itu selalu saya dibilang, kalau saya sudah datang, tidak rame tanpa lo. Kalau ada ngana, hidup ini sunyi, dorang bilang. Bilang, tanpa Anda hidupku sunyi. Haleluya. Haleluya. Nah, itu di dalam kasih yang semakin erat sesama kita itu, kalau kita sudah tertanam di sini, maka lagu kita pun akan berubah. Yang tadinya itu ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, maksudnya dari gereja ke gereja. Dari gereja A ke gereja B, alias jemaat suka jalan-jalan. Di Manado ada satu ibu disebut Ibu Mahahadir. Kenapa? Di gereja sana dia hadir sebagai jemaat, di gereja sini dia hadir sebagai jemaat. Saya bersyukur sekalipun saya ke sana kemari menginjil, tetapi semenjak saya jadi GPSI sampai hari ini saya tidak ada pernyataan keluar dari GPSI. Kecuali kalau saya dikeluarkan dari GPSI. Betul, tanya istri saya. Sekalipun banyak pengurus meragukan saya, tetapi
Di mana-mana saya menginjil, sekalipun saya tidak penggemelaan, ditanya, dari gereja mana Pak? Saya GPSI, saya lahir di GPSI, saya siswa angkatan ke-7 tahun 91. Cuman karena persoalan kehidupan yang sangat berat di Jakarta, Surabaya, Bali, maka saya nyaris bunuh diri dan terhilang. Kesaksiannya cukup panjang, hampir saja saya tidak bisa bertemu dengan istri yang cantik itu. Iya, dia paling cantik di dunia. Siapa yang bisa melawan istri saya? Sebab kalau ada yang bisa melawan istri saya sudah jatuh di Manado. Sebab banyak perempuan yang cantik. Haleluya. Cuma dia satu-satunya. Katakan amin. Nah, pergaulanmu itu menentukan di mana engkau tertanam. Disitulah engkau akan mengeluarkan buah. Ya, ini mungkin dalamnya nanti akan kita lihat. Entahkah di sini ada buah yang jahat atau buah yang baik. Tetapi yang saya tekankan hari ini, mulailah terbiasa di GPSI Alpha Omega dan mengatakan bahwa semua yang ada di tempat ini adalah saudaraku dan saya enggan berpisah dengan mereka. Katakan amin. Dan nyanyimu pun akan berubah. Yang tadinya ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Sekarang rubah nyanyianmu. Ku ingin tetap di sini. Nyanyi. Menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi. Ku ingin tetap di sini. Oh, menikmati baitmu. Oh, ku ingin tetap di sini. Tunjuk kiri kanan bilang. Dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi. Dan memandang, tunjuk, indah wajahmu. Sekali lagi, jangan malu-malu. Dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi. Dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi. Dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Semakin itu engkau lakukan, semakin itu buah itu semakin muncul. Semakin muncul. Kalau ada buah yang masih suka bilang si A jelek, si B jelek, dia hidungnya pesek. Mulai bilang dia hidung mancung. Haleluya. Supaya yang pesek-pesek itu kalau lihat yang mancung itu tidak jadi minder. Haleluya. Setiap kali ketemu teman-teman lama, lihat anakku selalu dibilang, ih kayak mamanya semua, hidungnya kayak mamanya, aku langsung pegang. Aku bilang, Tuhan, aku bersyukur hidungku pesek. Tapi puji Tuhan lubangnya tetap ke bawah. Sebab kalau musim hujan enggak tahu kalau lubangnya ke atas. Nah, kebiasaan kita di mana engkau tertanam. Di dalam hadirat Allah engkau tertanam kebiasaanmu. Selalu ada di hadirat Allah. Maka buah-buah kuasa kebesaran Allah itu mulai terlihat kepada engkau. Maka saya percaya di GPSI Alpha Omega akan terjadi ledakan buah yang dahsyat. Buah kuasa Allah yang akan dinyatakan. Dan buah kuasa Allah itu akan menjadi power. Yang akan menjadi dynamit dan akan meledak sampai semua kota Samarinda ini melihat bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin. Hanya dimulai dengan buah persaudaraan. Haleluya.
Saya sangat terkagum dengan keluarga hamba Tuhan Gembala GPSI Mangkuparas. Sepakat betul mereka. Dan saya melihat anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau melihat hal yang sama yang akan terjadi di GPSI Alpha Omega Samarinda. Haleluya. Kalau buahmu sudah dimulai dengan permusuhan satu dengan yang lain, tak lama lagi engkau akan menuai perpecahan. Betul tidak? Dari pohonnya kamu dikenal. Kalau kebiasaanmu suka menjelekin orang, selama engkau tak mau merubah itu, maka buahnya pasti engkau petik di situ. Kejelekan-kejelekan orang. Tapi kalau di dalam hatimu selalu ada satu perkara, saya selalu bilang ke teman-teman begini, pandanglah orang lain sama seperti Kristus telah memandang kita. Bisa ngerti? Pandanglah orang lain sama seperti Kristus memandang kita. Makanya saya lihat orang kalau jatuh dalam dosa, saya tidak lantas ngana so jatuh. Orang jatuh tambah diinjak. Orang yang mengalami kejatuhan tambah ditekan, tambah dipres. Akhirnya semakin jatuhlah ia dan semakin jauhlah dari perkumpulan keluarga Allah yang sebenarnya. Tetapi ketika ada orang-orang yang hatinya memiliki kasih Allah, sebab jika kita telah mengaku bahwa kita tertanam di dalam kasih Kristus dan melekat pada pokok anggur yang benar, saya percaya buahmu adalah buah kasih itu sendiri. Katakan amin. Dan kalau engkau memiliki buah itu, maka kasih itu akan mengangkat mereka yang jatuh, mengangkat mereka yang mengalami lemah, mulai jalan satu ke tempat yang lain, dan mulai melihat saudara satu, sudah mulai lemah, dia datang, dia kuatkan. Dia datang lagi ke tempat yang lain, dia lihat kurang bergizi, dia kasih gizi. Dan begitulah cara memupuk pohon supaya dia dapat berbuah. Haleluya. Disiram, diberi pupuk. Minta maaf ya, saya suka mendekat begini. Enggak apa-apa, enggak kena peraturan? Enggak ya? Saya takut tadi. Ya. Ya, peraturannya ini setengah jam ya. Oke, saya lihat dulu. Ya. Ya, soalnya saya biasa berkhotbah di jalan itu, di depan pasar dan kantor gubernur itu 2 jam. Ya. Dan benar, itu saya rasakan. Ketika saya mulai membalut mereka yang lemah, maka api Kristus itu mulai menyala. Bukan cuman kepada orang yang lemah itu ya dan diangkat, tetapi batinku pun semakin menyala. Haleluya. Tanpa terasa, mereka yang diabaikan orang, mereka yang dijauhin orang, mereka yang mulai tidak mengalami kekuatan lagi, mereka yang sudah hampir layu, itu tanpa saya sadari mereka bangkit. Dan pada saat saya melihat mereka bangkit, hatiku pun semakin bangkit. Haleluya. Dan ketika hatiku semakin bangkit, saya percaya power ilahi itu semakin penuh di dalam saya. Haleluya. Dan ketika power ilahi itu mulai ada di dalam diri saya, maka kita akan berubah manusia lain. Yang tadinya mungkin engkau berkata bahwa aku hanya sekedar orang biasa, jemaat biasa yang hanya suka duduk hadir dan mendengar. Tetapi sekarang mulutmu pun akan ikut terbuka untuk menyaksikan kehebatan kuasa Allah. Maka dimulailah dengan kita di tempat ini untuk selalu menyampaikan atau saling bercerita tentang kuasa Allah kepada dari satu orang kepada yang lainnya. Kalau kita terus bercakap begitu,
maka lama-lama kita biasa mempercakapkan kuasa Allah. Haleluya. Dan di mana kuasa, di mana engkau tertanam di hadirat Allah, disitulah kuasa dan kemuliaan itu bekerja secara ajaib. Saya pernah melihat sementara saya berkhotbah, orang-orang itu menjadi sembuh. Saya tidak perlu menumpangkan tangan kepada mereka dan mereka disembuhkan. Mereka berteriak, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Kami melihat mujizat Tuhan ketika di dalam bis, orang yang tidak beragama Kristen pun disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami ketimpangan-ketimpangan iman dan mereka bangkit dan bersorak. Dan saudaraku, pada saat itu terjadi pemulihan di mana-mana. Dan saya merindukan hal yang sama terjadi di GPC Alpha Omega. Terbiasalah. Terbiasa artinya tertanam. Haleluya. Tertanam. Kalau engkau terbiasa atau tertanam di hadirat Allah, engkau akan menuai kuasa. Haleluya. Tapi kalau engkau terbiasa dengan suka saling usil, saling menjelekkan, pasti engkau akan menuai perpecahan. Haleluya. Jadikanlah dirimu adalah gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus itu apa? Suka mengampuni. Katakan amin. Gaya hidup Kristus apa lagi? Suka apa? Suka mengasihi. Katakan amin. Bilang kiri kanan, aku mengasihi engkau. Nah, mengasihi saudara itu bukan cuma sekedar dielus-elus, aduh cantiknya, hidungnya, bibirnya, wah itu mah menjatuhkan, meruntuhkan. Tapi kalau engkau mengasihi, yang tegur engkau, yang salah pasti engkau tegur. Kasih manusia dengan kasih Tuhan itu beda. Kalau kasih manusia itu mengelus-elus. Aduh gemuknya, ya tak? Aduh langsingnya, aduh cantiknya, aduh apa lagi? Aduh apa lagi? Aduh hebatnya, apa lagi? Aduh kacamatanya, apanya? Baiknya, aduh baiknya, bibirnya selalu tersenyum, apa lagi? Apa lagi? Aduh bodinya, maksudnya dari dulu besar sekarang kecil, atau dulunya kecil sekarang besar, ya toh? Nah, kita di mana kita tertanam, kebiasaan-kebiasaan itu akan membuahkan hasil. Di mana engkau ditanam di dalam hadirat Tuhan, maka kuasa Allah itu akan bekerja. Kalau di mana-mana engkau hanya bergaul di situ. Ada satu contoh yang saya lihat dari orang tua rohani saya. Anak-anaknya itu tidak dibiarkan bergaul bebas. Kenapa tidak dibiarkan bergaul bebas? Jangan tertipu dengan orang bilang kuper kamu. Tahu kuper? Kurang pergaulan. Saya bilang sama dia, biar anakku kuper. Dibilang orang kuper, tapi saya tidak mau anak saya rusak dengan lingkungannya. Dan saya saksikan dan saya lihat dari orang tua rohani saya, anaknya tidak pernah bergaul di luar. Kerjaannya apa? Cuma bersekutu dengan keluarga Allah. Cuma itu aja kebiasaannya. Di rumah ada komputer, ya kebiasaannya apa? Ngutak-atik hal-hal rohani, lagu rohani. Akhirnya sekarang dia jadi penyanyi top di Amerika. Ada orang Indonesia. Kebiasaannya ngutak-ngatik dan melihat program-program, termasuk itu, speaker semua. Itu sekarang Kenwood dan Aiwa, pernah dengar ya, dua merek yang terkenal itu ya. Kenwood dan Aiwa itu belajar dari mereka. Perusahaan pun mengajak mereka untuk nyetel alatnya. Tapi dari Indonesia mereka cuma lulusan SD. Lulusan SD. Kalau dia sudah nyanyi, dia sudah mainkan keyboard. Orang itu jatuh-jatuh. Kalau dia sudah nyanyi, urapan Allah itu bekerja. Dan orang yang merasa sedih itu disembuhkan. Orang itu mulai sedih. Jatuh.
sekarang dipakai oleh Joe Biden. Lulusan SD dari Indonesia, peraturan Amerika harus SMA yang paling dasar. Sekarang mengajar di universitas terkenal di Amerika. Dan bukan cuma mengajar mahasiswa biasa, tetapi dosen-dosen pun mereka ajari. Itu yang dibilang orang Cooper. Tetapi saya ambil maknanya, mereka tertanam, terbiasa di hadirat Allah. Maka yang mereka petik adalah buah-buah kerajaan Allah, buah kuasa yang ajaib, yang hebat, yang sanggup memulihkan itu. Katakan amin. Saya katakan lebih baik anak saya Cooper. Saya katakan begitu. Saya tidak mau membiarkan mereka, oh anak Cooper, kamu Cooper. Saya bilang tidak peduli. Yang saya tahu adalah pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya sampai sekarang anak-anak saya itu, saya tidak bangga karena mereka sudah baik. Tetapi betul tidak tahu perkara-perkara yang di luar Tuhan itu, mereka tidak ngerti. Sampai kebiasaan uang pun kami tidak biasakan mereka bawa jajan. Sampai sekarang tidak tahu uang. Sampai kalau kami karena tidak masak terpaksa dikasih uang untuk makan, itu dibodohi orang. Tidak dikembalikan uangnya. Saya bilang tidak apa-apa nak. Ya selamat pagi Bapak Gembala. Ya maaf saya pakai jas Pak. Saya salah, harusnya pakai batik itu ya. Waduh, saya pikir ya saya kan terbiasa di sini dulu, enggak boleh pakai celana pendek. Ya waktu saya kan sekolah Alkitab di sini, enggak boleh pakai celana pendek, selalu rapi. Ya tah. Ya saya merapikan diri sendiri hari ini. Haleluya. Waduh, kayaknya sudah mepet waktunya ya. Enggak apa-apa tambah sedikit. Lanjut sedikit ya. Oke. Karena ya, kita kembali kepada bacaan kita tadi. Lukas 6 ya, ayat 43. Ayat 43. Ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini, biasakanlah mengucapkan kata-kata positif atau kata-kata kuasa. Haleluya. Kami mulai belajar sekarang, katakan aku anak Allah dan aku menikmati fasilitas anak Allah. Dan sekarang kami tinggal di fasilitas anak Allah itu tidak tanggung-tanggung. Kami tinggal di areal tanahnya itu 7.000 meter persegi dengan 2 kolam renang. Kolam renang terbagi, kolam renang untuk dewasa dan kolam renang untuk anak-anak. Dan 7 kolam ikan. Dan saya sementara memelihara kurang lebih 4.000 ekor ikan. Kalau Pak Gembala mau ke sana boleh. Nanti saya puaskan dengan mancing dan makan ikan mujair, ikan mas dan ikan patin. Ada semua di sana Pak, lengkap. Dulu kami hanya terbiasa tinggal di pondok. Iya, pondok bambu. Sekarang pun saya lagi membangun pondok bambu, tetapi untuk melengkapi itu tempat kami yang terlalu luas itu. Memang kamarnya kami villa, tinggal di villa, kamarnya cuma 1, kamar tamunya juga digunakan sebagai kamar tidur. Makanya saya siapkan untuk Pak Ivan pondok bambu yang akan nanti tempat menginap di sana. Iya. Tapi jangan kecewa Pak, di tempat sana itu dingin sekali. Sering terjadi kalau cuaca dingin itu 12 derajat ada.
Iya. Sebab itu pondok bambunya saya nanti lindungi dengan triplex dari bagian dalam supaya Pak Ivan itu tidak kedinginan. Nah, jalan satu-satunya saya bawa Ibu Desi supaya apa? Saling menghangatkan. Haleluya. Amin. Sebab kalau cuma seorang diri bagaimana saling menghangatkan? Iya toh? Tapi kalau dua orang pasti akan saling menghangatkan. Maka lahirlah keluarga kerajaan Allah di sana. Haleluya. Yang biasanya cuma kelahiran Samarinda sekarang kelahiran Manado atau Minahasa, Sulawesi Utara. Haleluya. Ya siapa tahu berbuah hasilnya toh. Kalau model seperti Pak Ivan ini anaknya biar 20 juga tidak apa-apa. Iya betul loh. Kami ditantang sama seorang hamba Tuhan. Jangan anakmu cuma 2, anak kalian jangan cuma 2, 10 katanya. Gagah-gagah, cakep-cakep katanya. Puji Tuhan. Walaupun bapaknya pesek, tetapi anaknya mancung-mancung semua. Haleluya. Apalagi Pak Ivan, waduh gagah begini. Rugi anak cuma 2. Berapa anaknya Pak? 2 ya? Waduh bahaya ini. Pak tambah lagi Pak. Saya sarankan berlubir dulu di Manado. Nanti kami tampung di pondok bambu itu Pak. Iya. Anak saya itu sampai kebiasaan begitu. Uang pun tidak ngerti. Tetapi sampai sekarang mereka beli HP dengan uang sendiri. Osa beli HP dari uang yang dia mereka kumpulkan berdua. Setiap kali ada kolam renang kan, di kolam renang itu kan bayarannya 5.000. Nah ada yang bayarnya itu pakai uang receh. Nggak mungkin kami tolak kan, nanti dijerat hukum. Nah saya bilang sama Osa Geo, kumpulkan taruh di botol, taruh di celengan. Setelah sudah botol itu penuh, disalin lagi, dihitung lagi, saya jual lagi koin itu dan dapat 500.000. Saya jual lagi, ditampung lagi sama mereka, dikumpulkan lagi dan dijual lagi. Akhirnya cukup untuk beli HP Samsung. Ya puji Tuhan. Satu selesai dibeli, Geo lagi beli HP. Akhirnya kami berempat semuanya punya HP masing-masing. Cuman yang saya sayangkan itu game itu tidak boleh. Tetapi ini hal baik yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Itu membuat mereka itu terbiasa dengan apa yang kami ajarkan. Haleluya. Makanya saya bilang terbiasalah bergaul erat dengan sesama GPSI Alpha Omega. Maka engkau susah mau pergi kemana-mana. Tetapi engkau malah membawa orang masuk ke dalam. Sebab keluarga kerajaan Allah akan melahirkan keluarga kerajaan Allah. Katakan anak, amin. Keluarga kerajaan Allah akan melahirkan anak-anak kerajaan Allah. Dan buahnya itu engkau akan melihat kuasa yang ajaib. Makanya kebiasaan yang buruk lebih baik, udah dah. Kalau kebiasaan menghancurkan, yang dapat menghancurkan gereja, lebih baik tiadakan. Setiap kali ada isu-isu yang miring, lebih baik, tutup telingamu. Haleluya. Kalau ada isu-isu miring yang bisa membuat hatimu itu sudah mulai bergetar dan engkau mulai gregetan, lebih baik saya pindah dari tempat ini sebab saya tidak nyaman lagi di sini. Sekarang setiap orang yang ada di GPSI Alpha Omega berkata bahwa aku tertanam di sini untuk mengasihi saudara-saudaraku yang lain, dan kebiasaan itu saling mengunjungi, saling mempererat persahabatan dan persaudaraan satu dan yang lainnya itu akan membuat ikatan yang kuat, dan ikatan itulah yang akan nantinya memupuk engkau untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, dan engkau akan melihat buah-buah di mana-mana orang melihat bagaimana Alpha Omega itu mereka bersahabat, mereka bersaudara dengan baik dan orang mendengar. Alkitab berkata ketika mereka bersaudara dengan rukun, mereka bersaudara dengan erat, maka orang melihat betapa mereka ada Tuhan di dalam mereka, ada kuasa dan hadirat Allah dalam mereka. Maka orang lain itu tertarik oleh kuasa persaudaraan. Mereka tertarik oleh kuasa apa? Persahabatan yang erat itu. Sehingga apa? Terjadi pelipat gandaan. Buahnya adalah pelipat gandaan yang semakin erat, yang semakin banyak. Katakan amin. Mau berbuah? Mau berbuah? Jangan cuma lombok satu terus. Tapi tahu enggak rahasianya mau berbuah? Rahasianya berbuah apa? Nah sekarang, untuk mau hidup rahasianya apa? Caranya melihat Tuhan itu apa? Supaya bisa melihat Tuhan caranya apa? Apa? Nggak tahu caranya?
Wah, ini neraka semua kalau begitu ini. Tidak tahu jalannya. Untuk hidup, untuk memperoleh hidup, jalan satu-satunya engkau harus mati. Untuk melihat Tuhan, jalannya cuma satu, yaitu mati. Yesus bilang, satu gandum, tetap satu gandum, kalau dia tidak ditanam dalam tanah, dipendam dalam tanah dan menjadi busuk. Benar enggak ada kata-kata itu dalam Alkitab ya? Kata Yesus ya. Tetapi kalau gandum itu dipendam di dalam tanah dan menjadi busuk, dia akan bertumbuh dan menghasilkan gandum-gandum yang lain. Katakan amin. Rahasianya adalah kalau benih itu tidak mati, dia tetap satu benih. Satu gandum tetap satu gandum. Tetapi kalau gandum itu mati dan menjadi busuk dalam tanah, dia akan bertumbuh menjadi gandum yang banyak. Demikian juga satu Yesus yang telah mati, seluruh dunia dapat diselamatkan. Katakan amin. Satu Ivan Tanot yang mati untuk jemaat GPSI Alfa Omega, seluruh Samarinda diselamatkan. Katakan amin. Satu Pak Freddy, iya Pak Freddy nih ya. Wah, Pak Freddy lansing sekarang ya, makanya saya agak aneh, tapi saya ingat bacanya Pak Freddy. Satu Freddy Ipui yang mati untuk Tuhan Yesus di Alfa Omega ini, seluruh Kalimantan diselamatkan bagi Kristus. Haleluya! Akan terjadi pelipat gandaan. Karena apa? Untuk melihat Tuhan caranya cuma satu, mati. Mau melihat Tuhan? Mau melihat Tuhan? Jemaat Alfa Omega mau melihat Tuhan? Aduh, amin, amin. Apa itu? Orang kan kalau exciting mau melihat, ya saya mau melihat. Begitu loh. Saya tanya lagi, mau melihat Tuhan? Waduh. Sekali lagi deh, mau melihat Tuhan? Ah, sudah mulai besar. Sekali lagi, mau melihat Tuhan? Cepat-cepatlah mati. Loh, kok diketawain? Emangnya saya bercanda? Saya enggak bercanda bilangin Anda harus mati. Sebab kalau tidak ada yang mati, disitulah rahasianya perpecahan terjadi. Tapi kalau melihat gereja ini bisa bertumbuh dan berbuah, engkau harus mati. Mati dari mana? Jangan minum baygon sayang. Jangan gantung diri. Jangan tikam jantungmu, jangan. Tetapi maksud saya adalah, matilah bagi kekurangan saudara-saudaramu. Katakan amin. Matilah bagi kejelekan-kejelekan mereka itu. Kalau melihat mereka jelek, kalau melihat kekurangan mereka, jangan diketawain. Tetapi bunuh kekurangan mereka itu dengan apa? Nasihatmu yang penuh dengan kasih. Kasih manusia membelai, tetapi kasih Kristus itu memotong. Katakan amin. Oke, kita akan melihat kehidupan. Oke, karena waktunya pendek, saya akhiri dengan kesaksian saya. Bagaimana saya tertanam sejak mudanya. Memang kesaksiannya itu, dari kesaksian hidup saya itu cukup panjang, tapi saya akan lakukan bersaksi yang paling terakhir bulan Januari tahun ini itu terjadi. Setelah saya tuh dikatakanlah terhilang ya dari GPSI, walaupun saya tidak keluar dari GPSI ya, karena di mana-mana saya menginjil tanpa sepengetahuan pengurus GPSI pun selalu ditanya, dari mana, gereja mana? Saya GPSI, saya Sekolah Alkitab GPSI Samarinda angkatan yang ke-7. Cukup ya Pak ya begitu ya. Memang tidak diketahui oleh pengurus, tapi itu yang saya lakukan. Nah, karena penderitaan yang hebat di Jakarta, saya pernah mengalami penderitaan yang hebat waktu di GPS Jakarta, lalu dipindahkan ke Denpasar Bali. Denpasar Bali penderitaan pun tambah hebat. Pernah 1 bulan tidak dikasih makan oleh gembala. Saya berani berucap di sini karena orangnya sudah tidak ada. Sebab saya takut kalau dia ada. Akhirnya tahun 2005 saya dipindahkan ke GPSI Tambak Madu Surabaya. Saya pikir ada kehidupan yang lebih baik dan lebih enak. Tetapi ternyata lebih parah. 6 bulan tidak beri saya uang dan tidak beri makan. Jangankan makanan.
air pun segelas pun seteguk pun tidak dikasih. Penderitaan saya sangat hebat dan saya hampir bunuh diri di Tambak di Tambak Sari. Jalan Jambu 119 Tambak Sari Surabaya. Saya ingin mengakhiri hidup saya, tapi Tuhan menegur saya lewat satu ayat. Memang sudah mau tusuk diri. Maaf kata memang saya bulat tekad bunuh diri. Tapi Tuhan menegur saya lewat 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Alkitab dia suruh baca saya Alkitab, suara itu datang audible kepada saya, baca itu ayat itu. Dan ayatnya adalah, tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Maaf ya Pak ya, saya agak silau kalau di mata saya agak ada silinder sama itunya. Agak tidak bisa melihat muka, wajah. Dan saya nyaris bunuh diri, tapi 2 Timotius 4 yang kelima itu berkata, tapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Ayat itu berkata begitu. Sabarlah menderita. Kerjakan tugas pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di situ air mata saya meloncat. Dan saya tidak jadi bunuh diri. Kalau tidak saya tidak ketemu dengan wanita cantik itu. Ya, paling cantik di dunia dia. Puji Tuhan. Singkat cerita saya mulai kecewa kesana kemari ke Filipina Selatan. Mulai ron Indonesia dari pulau ke pulau. Makanya saya terkenal dengan penginjil antar pulau atau anak 1000 pulau. Kalau di Manado teman-teman saya menjuluki anak 1000 pulau. Belum ada kartu ya? Ya, belum dikasih kartu. Ya sedikit lagi kalau begitu. Rupanya karena saya kedua, rupanya mereka sudah tahu khotbah saya panjang. Makanya dikasih khotbahnya di jam kedua aja. Ya, oke. Singkat cerita, dalam kekecewaan itu Tuhan memanggil saya kembali lewat seorang hamba Tuhan. Karena saya sudah bawa map untuk jadi pegawai negeri. Saya lulus sekolah pendidikan guru tahun 91 dan langsung sekolah Alkitab ke sini. Nah, hamba Tuhan itu berbicara, mau kemanakah engkau? Ke ujung bumi aku ada, ke dunia orang mati pun aku ada. Mau lari kemana engkau? Berbaliklah. Pada waktu dibilangi begitu, air mata itu loncat kembali. Dan puji Tuhan, tahun 99 saya masuk Gorontalo. Dan disitulah saya tahu bahwa saya seorang penginjil. Hari pertama saya datang di Gorontalo dan memenangkan seorang paranormal. Jejaknya masih ada juga di Gorontalo. Kalau mau pergi pasti saya pulang seperti pulang ke rumah. Sebab itu rumah ayah saya. Puji Tuhan. Dan saya mulai menginjil dan menyebarkan kabar baik. Saya membagi 20.000 eksemplar Alkitab kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Kalau saya saksikan. Tetapi singkatnya, mulai dari situ saya tertanam di dalam hadirat Allah. Doa saya pun tidak pernah saya minta apapun. Saya tidak pernah minta jodoh. Saya tidak pernah minta makan minum. Puji Tuhannya, saya dapat jodoh yang paling cantik di dunia. Betul. Saya tidak mau habiskan urapan saya hanya untuk minta wanita cantik. Contohnya juga ada. Ya, saya tidak berbicara sombong. Tetapi memang buktinya begitu. Katakan amin. Akhirnya saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya duduk di ruangan-ruangan doa. Dan saya berkata, Tuhan, engkaulah kebutuhanku, engkaulah keperluanku. Tidak ada yang lain, aku bosan dengan roti. Roti yang basi yang ada di meja-meja setiap harinya itu basi. Saya bosan dengan tangan Tuhan. Saya bosan dengan mujizat-Mu Tuhan. Saya suka engkau saja Tuhan. Ketika saya mulai mendekati orang. Baru bilang, shalom, orang mulai terlambat. Orang-orang mulai jatuh. Ketika saya mulai mendekati orang dan satu-satu, tidak ada okultisme yang bisa bertahan menghampiri saya. Semua pasti tumbang di hadirat Allah. Dan itu terus saya lakukan. Dan saya banyak melihat keajaiban. Dan yang paling terakhir adalah Januari kemarin itu yang saya. Oke, sudah dapat kartu di sana. Terima kasih. 5 menit boleh? Oke, saya selesaikan 5 menit. Saya hanyut dengan kapal. Ketika saya hanyut dengan kapal, sudah ada di lautan Pasifik. Anak istri saya suruh pulang lewat Manado. Saya ke kapal feri sebab kami bawa mobil. Dan
Singkat cerita, kami hanyut dan kapal. Kapten menyerah. Tidak ada kuasa yang sanggup menolong kami, sebab kami kena badai. Andai saja Tuhan tidak ada di situ, maka kami pasti karam. Ketika kapten berkata bahwa dia sudah tidak mampu, seorang menggerutu, ABK-nya menggerutu, kita tidak akan sampai walaupun sebulan. Tiba-tiba saya berkata, kekuatan dari Tuhan itu berkata pada saya, kalau kapten tidak mampu, ada kuasa yang hari ini mampu. Ada satu kuasa hari ini yang akan membawa kita pulang. Dan kuasa itu hanya ada dalam nama Yesus. Dan saya dipanggil oleh kapten. Kapten, apa yang saya bisa lakukan? Dia bilang, saya putus asa, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya mau usul Bapak. Dan disitulah saya panggil semua penumpang dan ABK. Kumpul di assembly station dan di ruang nahkoda. Dan semua terkumpul, saya mulai berdoa. Tuhan Yesus, kirimkan sama kami signal HP. Yang kedua, Tuhan, buatlah arus dari belakang kapal supaya kapal ini bisa maju sampai di darat. Dan benar, setelah berdoa, HP tiba-tiba berdering. Saya telepon dia, sampaikan pada semua keluarga, kami masih selamat. Dan dia sudah menangis, sebab sudah 3 hari kami tidak ada kontak sama sekali. Puji Tuhan, masih ketemu lagi. Yang kedua, setelah kami menunggu mujizat itu terjadi, ABK menyodorkan pada saya sebuah mantra untuk dibaca, untuk menghentikan. Saya bilang tidak, saya komando semua orang. Ayo semua di tepian kapal, semua di pinggir kapal. Semua angkat tangan. Dengan komando saya sekarang, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gelombang berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, badai berhenti, laut jadilah tenang. Dan dalam sekejap, badai dan gelombang pun berhenti. Kenapa? Kuasa Allah ada di tempat itu dengan kehadiran kita. Dan pada akhirnya saudaraku, kami sampai. Tiba-tiba Tuhan buat arus dari arah belakang kapal dan 14 jam kami sampai di Kepulauan Talaut. Ceritanya panjang, tetapi yang saya tahu, seorang menghadap kepada saya dan dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah melihat mujizat itu. Maka akhir kata saya katakan, tertanamlah di dalam hadirat Allah, maka engkau akan berbuah hadirat Allah. Kalau engkau mau lihat kehancuran, berbuahlah yang tidak baik. Tertanamlah di tempat yang tidak baik. Jangan. Tetapi saya mau melihat, saya rindu tempat ini akan dinaikkan lagi. Haleluya. Saya rindu tempat ini akan lebih banyak lagi. Mari para pemusik, atau apa yang akan dilakukan sesudah ini. Karena kita akan mengakhirinya. Saya berkata, hadirat Allah akan ada di tempat ini. Terbiasalah tertanam di dalam hadiratnya. Maka engkau akan melihat kuasa yang ajaib itu. Haleluya. Oke lah. Ku kan terbang tinggi di awan. Oke. Mari kita berdiri. Haleluya. Ayo,
urapan kuasa yang akan membuat engkau bertumbuh dan berbuah. Biarlah siraman firman hari ini akan membuat segar lagi imanmu, supaya engkau bertumbuh di dalam hadirat-Nya dan berkembang dan memetik buah-buah kehidupan dari apa yang engkau tanam hari ini. Mari kita berdoa dan kita angkat tangan, sama-sama angkat tangan dengan saya. Tuhan, inilah tangan kami yang terangkat. Kami rindu menerima kuasa itu. Kuasa itu untuk berdiam di dalam engkau. Kuasa supaya kami tetap ada di komunitas kami. Dan kami bertumbuh bersama-sama di dalam siraman firman dan kuasa. Dan hari ini kami melihat buah-buah kerajaan-Mu, buah-buah kuasa, buah urapan-Mu itu bekerja secara ajaib dan luar biasa. Mulai dari altar ini sampai kepada bagian yang terdepan dari altar ini, yang di gereja ini. Kami percaya kuasa itu akan bekerja dan hamba berdoa. Terjadilah marifat, terjadilah kuasa kesembuhan, terjadilah keajaiban-keajaiban. Terjadilah karunia-karunia bangkit dan bertumbuh di tempat ini. Dan mereka tertanam di dalam Roh Kudus. Mereka akan melihat perkara-perkara di dalam Roh itu mulai bekerja dengan cara ajaib memulihkan orang. Dan setiap yang bertumbuh hari ini, mereka akan melihat pelipat gandaan demi pelipat gandaan. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Sampai Samarinda ini dipenuhi oleh hadirat Allah. Dan banyak orang-orang yang tidak mengenal-Mu akan melihat siapa Engkau lewat kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami sudah berdoa dan menikmatinya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf agak kelewatan. Ya, tapi saya percaya saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sujani Sahoa yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus semakin hari semakin memakai dan pelayanan hambanya dimanapun Tuhan percayakan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dengan hormat Ibu Filipus berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Biar melalui persembahan ini dapat membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan melebarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Hapuskan raguku.
Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama-sama kami, mungkin bisa lambaikan tangan. Oke, baik, puji Tuhan semua jemaat yang setia dan diberkati. Saya persilakan kepada tim multimedia. Sampai selamanya hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Makasih buat hambanya, Bapak Pendeta Sujani. Welcome home ini namanya ini. Tuhan memberkati, semoga Tuhan terus memakai hambanya. Mari bagi berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tangan kita bersama bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mempersembahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Biar berkat dan kebaikan Tuhan yang akan Tuhan limpahkan bagi umat-Mu. Dan kami semua yang juga sudah ada, kami percaya bahwa anugerah dan berkat Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan semua rencana yang sudah kami susun di sepanjang minggu ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Tuhan yang buat kami berhasil Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan biar hidup kami juga menyenangkan hati Tuhan. Berdoa juga bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Sujani yang sudah melayani kami. Kau akan memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Dan buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Pulang dan bawalah berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus memenuhi hidup kita. Serta kekuatan yang baru, persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan